Oke, Ibu buka ya, anak-anak Ibu. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Sebelum kita belajar matematika melalui Zoom, Ibu pimpin doanya hari ini ya. Silakan anak-anak Ibu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selesai. Oke, kita akan masuk materi pembelajaran hari ini di halaman 18, tetapi Ibu akan mengulang sedikit tentang pembelajaran matematika minggu lalu. Ya, kita mempelajari matematika tentang menyederhanakan, kemudian mengurutkan, ya. Nah, Ibu pernah menjelaskan dalam mencari pecahan, alangkah lebih baik atau lebih mudah kalau anak-anak Ibu bisa menjadikan suatu pecahan itu ke desimal. Nah, sebelum ke desimal berarti anak-anak Ibu harus bisa pembagian. Ibu ulangi sedikit penjelasan yang minggu lalu. Oke, kemarin Ibu jelaskan tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu berarti pecahan yang bernilai sama. Senilai itu artinya sama. Mau dia pecahannya kecil, mau dia pecahannya besar, dia punya nilai yang sama. Ya, ini arti dari pecahan senilai. Sama dengan nilainya itu sama. Mau yang sebelah kiri kecil, yang sebelah kanan besar itu nilainya sama. Itu maksud senilai. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar menyederhanakan pecahan. Nah, kalau yang menyederhanakan itu maksudnya adalah mengecilkan, menyederhanakan. Nah, anak-anak tolong bisa membedakan pengertiannya ya. Menyederhanakan. Tulisannya Ibu agak susah karena tulisnya melalui mouse. Menyederhanakan itu sama juga mengecilkan. Kita buat kecil dia. Nah, Ibu singkat saja ya. Kecil. Disederhanakan. Bu, bagaimana cara kita menyederhanakan? Dengan cara dibagi. Nah, ini dibagi. Dibaginya bagaimana? Dibagi dengan bilangan yang sama. Pembilang dibagi dengan bilangan itu, penyebut juga dibagi dengan bilangan itu. Dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini beda pecahan senilai dan pecahan sederhana. Kalau pecahan senilai itu boleh saja operasi hitungnya kali atau ataupun bagi, boleh. Ya, kalau mencari pecahan senilai. Tapi kalau mencari pecahan sederhana harus dibagi. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pecahan desimal. Ulangi untuk bagaimana cara membagi pecahan desimal. Contoh, misalnya ya 5/6. Pecahan desimal itu berarti cara mencarinya dibagi 5/6 ini. Misalnya ini adalah pecahan biasa. 5/6 ini kalau mau dicari cara membaginya 5 bagi 6. Nah, kita ada di perkalian 6. Ini ulang sedikit pembelajaran kemarin. Berarti anak-anak Ibu sudah boleh menuliskan cara mencarinya. Kita ada di perkalian 6. Berarti coba anak-anak Ibu ingat perkalian 6 kali 1 sampai 6 kali seterusnya. 6 kali 1. 6 kali 1 Bentar ya. 6 kali 10 60. Nah, sekarang perkalian 6 kali berapa yang mendekati 5?
Tidak ada, karena 6 kali 1 saja 6. Ya kan? Kalau tidak ada, berarti kita keluarkan bantuan utama. Bantuan utamanya apa, Bu? 0, dan 0. Nah, kedua bantuan ini harus dikeluarkan bersamaan. Kalau pertama kali keluar. Sekarang 6 kali berapa yang mendekati 50? Nah, yuk yang ingat perkalian 6. 6 kali berapa yang mendekati 50? 9. 8. 6 kali 8. 8, Bu. 6 kali 8. Karena kenapa? 6 kali 8 itu 48. Dia dekat dengan 50. Nah, berarti hasil 8 ini kita letakkan di sebelah sini. Kemudian hasilnya 48, letakkan di bawah 50. Oke, kita kurangkan. 50 kurang 48, 2. Kalau Ibu minta satu angka di belakang koma, cukup di sini saja, Nana. Cukup di sini saja, 0,8. Ini namanya satu angka di belakang koma. Angkanya berapa? 8. Kalau misalnya Ibu bilang gini, Ibu minta 2 angka di belakang koma ya, Nana. Oh, berarti kamu lanjutkan lagi. Tadi 50 kurang 48, 2. Letakkan lagi 0 di bawahnya sini. Kalau dia hanya 2 saja, letakkan lagi 0. Kenapa? Karena 6 kali berapa yang hasilnya 2, kita ulang lagi seperti cara mencari pertama, tidak ada. Kalau tidak ada, keluarkan lagi bantuannya tadi 0. Jadi kalau kamu meneruskan mencarinya ya. Nah, sekarang 6 kali berapa lagi yang mendekati 20 di perkalian 6? Ada di perkalian 6 kali 3. 3, Bu. 3. 18, iya. Bagus, dekat dengan 20. Berarti 3 ini letakkan di sini lagi. Kemudian 18 ini letakkan di bawahnya lagi. Lalu dikurang lagi. 20 kurang 18, 2. Kalau Ibu minta hasilnya 2 angka di belakang koma, ternyata 5/6 ini adalah 0,83. Ada 2 angka dia di belakang koma. Angkanya adalah 3. Dan seterusnya ya. Oke, ini ulang sedikit pembelajaran kemarin. Sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Ya, Ibu mau hilangkan suaranya. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini di halaman 18. Ibu mau jelaskan tentang jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan itu ada 4. Yang pertama, pecahan campuran, pecahan normal. nah, jenis Halaman berapa, Bu? yang pertama itu ada pecahan biasa. Pecahan biasa. Yang kedua pecahan campuran, yang ketiga desimal. Nah, pecahan biasa itu gimana bentuknya? Ya seperti yang kemarin, ada pembilang dan hanya ada pembilang dan hanya ada penyebut. Contoh sembarang bilangan saja. 6/3. Nah, ini pecahan biasa. Yang penting dia ada pembilang dan ada penyebut. Ada 2 ini saja, ini katakan pecahan biasa. Kemudian yang kedua ada pecahan apa lagi? Ada pecahan campuran. Pecahan campuran. Campuran. Iya, ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu yang bagaimana? Dia campur antara suatu bilangan yang berdiri sendiri, misalnya bilangannya itu 5. Nah, dicampur dengan pecahan biasa nih, bentuk pecahan biasa ini kita masukkan. Berapa? Misalnya 6/3. Nah, ini pecahan campuran. Dicampur dia, bilangan yang berdiri sendiri dengan pecahan biasa. Ini namanya pecahan campuran. Sekarang yang ketiga, ada pecahan desimal.
Iya, bagus. Pecahan desimal yang tadi juga sudah kita cari. Pecahan desimal itu ditandai dengan bilangan yang memiliki koma. Setiap bilangan yang punya koma, anak-anak ibu, itu namanya pecahan desimal. Contoh sembarang bilangan misalnya 6,2. Dia punya koma. Ini Bu, pecahan desimal, iya. Atau misalnya 0,030. Ini desimal juga, Bu. Iya, karena setiap bilangan yang punya koma, dia desimal namanya. Nah, kemudian yang keempat. Pecahan persen. Pecahan persen. Persen, ya. Persen. Persen itu bagaimana? Persen itu bilangan yang punya tulisan, punya lambang. Semut. Bilangan yang ada lambang ininya namanya persen. Contoh, 60. Apakah ini persen? Bilangan 60 ini apakah persen, anak-anak ibu? Bukan, ini hanya suatu bilangan, bilangannya 60, dia belum punya lambang. Dia akan bernilai persen kalau ibu letakkan lambang persennya. Nah, nih. Nah, ini baru bilangan persen. Berapa bilangannya? 60. Jadi kalau dibaca 60%. Oke, sampai di sini paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Oke, sekarang kita lanjut. Yang penting anak-anak ibu 4 jenis pecahan ini, ada 4. Dan sudah tahu bentuknya. Sekarang kita akan rubah suatu pecahan ke pecahan yang lain. Maksudnya gimana, Bu? Rubah ke salah satu pecahan ini ke pecahan yang misalnya yang ibu mau ya. Ibu mau rubah suatu pecahan misalnya yang mari berlatih 8 deh, halaman 21. Misalnya 9/7. Tinggal 3 lagi. Nah, itu soalnya rubahlah ke dalam bentuk pecahan campuran. Ini pecahan apa ini tadi yang bentuknya seperti ini? Ini pecahan Biasa. Biasa, Bu. Pecahan campuran. Pecahan campuran tadi kalau anak-anak ibu masih ingat bentuknya dia ada bilangannya dan dicampur dengan pecahan biasa. Nah, seperti ini. Kita akan berubah dia jadi seperti ini. Bagaimana caranya? Oh, gampang. Kalau anak-anak ibu bisa pembagian, ini gampang, mudah. Ini 9/7 sama seperti 9 bagi 7. Nah, seperti tadi. Kita ada di perkalian 7. Iya. Aku juga tahu. Apa yang mendekati Tapi ini mirip kayak gini. Bukan kayak gini. Kali Beda. berapa? Boleh. 7 kali 10 boleh. Nah, sekarang 7 dikali berapa yang mendekati 9? 7. 7, Bu. Hah? 7. Kali berapa? 1, Bu. 7 kali 1. 7 kali 7 kali 1. Nah, ini dia 7 kali 1. 7. Berarti 1 ini kita letakkan di sini dan 7-nya ini di bawah 9. Nah, sehingga kalau dikurang 9 kurang 7. 2. Nah, dalam berubah kepecahan campuran, kita tidak boleh mengeluarkan bantuan. 7 kali berapa hasilnya 2? Tidak ada, Bu. Berarti keluarkan bantuan 0. Tidak boleh. Kalau kita mau rubah kepecahan campuran, tidak boleh dikeluarkan bantuan 0. Tidak, ini berbeda. Kalau dia 7 kali berapa yang hasilnya 2? Kalau tidak ada, Nggak ada. Bu. 7 kali 1 kan 7. Kalau tidak ada, berarti 2 ini adalah sisa. Letaknya, Bu, di atas sebagai pembilang. 2 sisanya kan pindah dia ke atas. Kemudian kita bagi-bagi dengan berapa sih 7-nya ini adalah Jadi penyebut.
Penyebut. Ya, pindah ke bawah. Nih. Penyebut. Berarti hasilnya adalah 1, 2 per 7. 7. Oke? 9 per 7 jika dirubah dalam pecahan campuran adalah 1, 2 per 7. Misalnya lagi, ada suatu pecahan campuran. Nah, Bu, saya mau buktikan, benar nggak 9 per 7 ini adalah 1, 2 per 7? Caranya bagaimana? Kalau ini pecahan campuran, mau dirubah ke pecahan biasa. Caranya 7 kali 1. Berapa 7 kali 1? 7 tambahin 2 jadi 9. Iya, 7 kali 1, 7. Kemudian ditambah 2. Jadi Tambah 9. 2, 9. 9 per. Ini penyebutnya 7. Letakkan sini, 7. Nah, berarti benar. Pecahan campuran 1, 2 per 7 adalah 9 per 7. Sampai sini bisa? Pastinya itu pembilang. Bisa, Bu. Iya, bagus sekali kalau bisa dengan mudah memahami. Kita ke contoh yang kedua ya. Contoh kedua, misalnya Ibu ambil di nomor 8, 54 per 7. Nah, 54 Oh, bagus ini, per Kak. 7. Oke, kita mau jadikan dia ke pecahan biasa. Berarti caranya 54 dibagi 7. Tadi 7. kalian 7 lagi. 54 Bagi 7. dikaliin 7 pendapatannya Iya, 7 kali berapa yang dekat dengan 54? 7 kali 7, Bu. 7 kali 7, Bu. Siapa itu yang jawab? 7 kali 6, Bu. berapa ini ya? 7 kali 7, 7 Bu. kali 6. 7 kali 7, Bu. Iya, 7 kali 7 7 kali 7, berapa? Bu. Mantap sekali. 7 kali 6, 42. 7 kali 7, 49. Iya, 49. Tulis di sini 49. Berarti 7-nya ini 7 kali. tulis kemari. 49 ini pindah ke bawah sini, ya. Nah, kemudian dikurang. Sekarang 54 kurang 9. Kenapa, Bu? Pilihnya kebalian. Berapa 54 kurang 49? 5, Bu. 5. Iya, bagus. 5. Nah, sekarang kita cari lagi. 7 kali berapa yang mendekati 5? Ada, Bu. 7 kali. Kalau Gak ada, Bu. tidak ada berarti ini dia sisa, Bu. Nah, sisanya ini letak di atas di sini. Nah, Ibu letak di sini karena dia gitu. Nah, per penyebutnya berapa? Ambil yang ini dia penyebutnya 7. Berarti 54 per 7 pecahan campurannya menjadi 7. 5 per 7. Bisa? Bisa, Bu. Iya. Kalau mau dibuktikan lagi, misalnya. Kalau mau 7 dibuktikan kali berarti 7 kali 7. 7 kali 7 49 berapa? tambahin 5 jadi Ya kan? 54. 49. 49 ditambah 5. Jadi 54. Iya, 54. Kemudian penyebutnya geser kemari. Berarti benar. 7, 5 per 7. Pecahan biasanya adalah 54 per 7. Oke, selesai. Nah, sekarang coba kita kemari berlatih 9. Kami berlatih 9. Ambil contoh soalnya di nomor 5. Mari berlatih 9 contoh soal nomor 5 ya. Nah, coba berapa bilangannya? 7, 3 per 5. Kalau Ibu mau dia dijadikan ke pecahan biasa, caranya bagaimana? Dari bawah 5 di 5 diapakan ini? Kali, Bu. Kali berapa? Limanya dikali. Kali. Kali berapa? Kali, Bu. Kali 7. Berapa 5 kali 7? 1. 1.
Berapa 5 kali 7? 35. 35. Kemudian sudah sampai sini, jalan lagi kemari. Ditambah 3. Nah, berarti habis 38 menjadi tambah 38. Nah, ini menjadi 3 geser. Sekarang bisa kita cari berapa 35 tambah 3? 38. Iya. Jadi pecahan campuran dari 7, 3/5 kalau dijadikan ke pecahan biasa adalah 38/5. Nah, sekarang lagi misalnya 38. Soalnya ini ya. Nah, 7, 3/5. Kalau dijadikan ke pecahan biasa akan menghasilkan 38/5. Nah, dari 38/5, kalau misalnya Ibu mau jadikan dia ke desimal, caranya gimana? Tinggal dibagi. Baginya bagaimana? Bagi dia 38 bagi 5. Kita ada di perkalian 5. Perkalian 5. 5 kali berapa yang mendekati 38? 5 kali 6, Bu. 5 kali 6. 5 kali 6. Memang kalau 5 kali 7 berapa? 5 kali 7, Bu. 5 kali 7. 5 kali 7, Bu. 5 kali 7. 5 kali 7 dia dekat dengan 38. Karena 5 kali 7 berapa kali? 3 lagi, 30. 35. Nah, caranya cari seperti yang sebelumnya Ibu jelaskan. Ini 7 letakkan di sini. 35 ada. Kemudian 35-nya turun ke bawah. Kemudian dikurang 38 kurang 35. 23. Ya, ingat kita mau jadikan 38/5 ini ke desimal ya, yang ada koma, bukan yang ada sisa. Kalau jadikan ke campuran dia ada sisa, tapi kalau desimal dia ada koma. Sekarang cari lagi 5 kali berapa yang mendekati 3? Ada, Bu. Bantuan dari Jadikan dia ke desimal. Kalau tidak ada bantuan dari 0. Dari 0. Bantuannya adalah koma dan 0. Nah, ini bantuan pertamanya kalau sudah berada di jalan tengah-tengah. Koma dan 0. 5 kali 6. Iya, 5 kali 6 yang mendekati 30. Nah, sekarang 30 kurang 30 habis. Jadi 30/5 kalau dijadikan ke pecahan desimal 7. Yang penting adalah Ibu tahu cara mencarinya. Ingat kalau jadikan pecahan desimal dia punya koma, boleh keluarkan bantuan. Tapi kalau diubah ke pecahan campuran, tidak usah keluarkan bantuan, langsung tulis sisanya di atas sebagai pembilang. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, sekarang kita sudah 3 kali nih merubah dari pecahan biasa ke campuran, dari campuran ke biasa, kemudian dari pecahan biasa ke desimal. Nah, terakhir kita mau ke pecahan persen. Ya, bagaimana cara membuat persen, Ibu? Nah, kita coba mari berlatih 10 nomor yang 1. Mari berlatih 10, kita mau ke persen. 3/4. 3/4 itu berapa persen? 6 berapa, Bu? 3/4 berapa persen? Anak-anak, kalau kita mencari persen, berarti dia itu dikali dengan 100. Tandai kalau kita mau cari persen kali 100. Nah, 100 ini tandanya apa, Bu? Atau kalau mau dirubah lagi, 3/4 dikali 100 ini sama juga pecahan biasanya adalah 100/1. Karena 100 bagi 1 ya 1. Kalau mau dijadikan
dikembalikan ke pecahan biasa, berarti Ibu tulis di sini ya hasilnya 100/1. Ini sama, ini sama. Karena semua yang dibagi 100 itu adalah sama di sini. Nah, sekarang mau kita cari 3 kali 100. Ini operasinya kali. Kita mau cari persen. Berapa persen, Bu? Nah, kali dia dengan 100. Stop ya. 3 kali 100 berapa? Ada loh. 300 per 4 kali 4. Nah, kemudian sudah jadi pecahan biasa 300/4. Ini akan ujung-ujungnya nanti bernilai persen. Kalau persen bagi dulu dia. Bagaimana cara baginya? Ya kita bagi seperti cari 300 bagi 4. Sekarang kita ada di perkalian 4. 4 kali berapa dekat 30? 30. Ambil yang ini dulu ya. 2 bilangan ini ya. Kali 6. Kali 7. Kali 7. Karena 4 kali 7 28. Sedangkan 28-nya Ibu letak di bawah. 8 kali 7. Ya, ini tidak punya teman, turunkan ke bawah. Berapa bilangannya? 0. Sekarang 30 kurang 28 berapa? 30 kurang 28. 30 kurang 28, 2. Sekarang 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 20? Kali 5, Bu. Kali 5. Kali yang hasilnya 20. Sekarang 5-nya letak di sini dan 20 letak di bawah. Ini kalau mau dikurang, ini begini ya letaknya nih. Nah. Kalau mau dikurang 20 kurang 20 habis. Berarti hasil dari 300 bagi 4 adalah 75. Nah, 75 ini adalah persen. Nah, Ibu tulis di sini. Dapatlah dia 75. Nah, jangan lupa buat tanda persennya. Nah, ini. Jadi 3/4 ini hampirnya seperti 75%. Agak panjang dia caranya. Nanti ada cara lainnya lagi. Anak-anak Ibu kalau bisa cara yang lain boleh. Ini salah satu caranya saja. Gitu ya. Nah, hari ini penjelasannya sampai sini dulu. Untuk soal, nanti akan Ibu share di grup penjelasan Zoom hari ini. Untuk soal yang kalian kerjakan, di Mari Berlatih 8. Bagus, nanti mau siap. Mari Berlatih 8. Kali berlatih 9. Mari Berlatih 8. Nomor 9. Nah, ya dari pecahan biasa ke campuran. Kemudian mari berlatih 9. 7 dan 9. Kemudian kita coba di mari berlatih 10. Mari berlatih 10 di nomor 1D. Nah, 5 soal ini saja. 1B. Silakan gunakan cara. Anak-anak Ibu, kalau kurang jelas tentang penjelasan yang barusan Ibu berikan, nanti akan Ibu share lagi di grup. Ya. Nah, jadi hari ini sampai di sini penjelasan matematika kita tentang materi jenis-jenis pecahan. Silakan anak-anak lanjutkan dengan mengerjakan 5 soal ini
Jangan lupa pakai cara, tapi caranya jangan cara yang dicoret-coret. Cara yang dicoret-coret silakan tulis di buku coret-coret. Cara yang benar, yang sudah rapi, dipindahkan ke buku latihan. Itu yang dikirim ke ibu. Oke, anak-anak ibu? Agar bisa ibu koreksi di mana letak kesalahan mencarinya, ya. Nah, sampai Gunakan cara ya. matematika hari ini, silakan anak-anak ibu lanjutkan latihan yang sudah diberikan ya. Terima kasih anak ibu. Selamat pagi dan selamat belajar. Bye-bye.